Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Hopkardis 2021. Selamat datang pada acara Holistic Approaches in Management of Cardiovascular Diseases atau yang seperti kita ketahui bersama dengan nama Hopkardis Virtual Meeting 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM bekerjasama dengan Ikatan Keseminatan Kardiocerebrovaskular Indonesia atau IKKI dan didukung oleh pengembangan keprofesian berkelanjutan ilmu penyakit dalam FKUI RSCM dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI. Webinar kali ini merupakan bagian dari First Wave Hopkardis 2021 dengan tema besar yaitu Heart Failure, Disentangling Clinician Conundrum in Heart Failure Management. Dan tentunya sesi ini merupakan sesi ke-6 dari Hopkardis Virtual Meeting dengan mengangkat tema Advanced Stage of Heart Failure. Untuk acara pada pagi hari ini ada 2 materi yang akan disampaikan oleh para pembicara, yaitu yang pertama mengenai atau dengan judul Advanced Heart Failure and End-Stage Heart Failure, How to Increase Life Expectancy and Quality of Life. Dan yang kedua adalah mengenai myocardial viability in heart failure perspective, should we stop or go? Seperti kita ketahui bersama, gagal jantung adalah suatu kondisi klinis yang sampai saat ini masih menjadi momok di seluruh dunia, dengan angka morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi. Dengan begitu banyaknya faktor risiko dan tentunya etiologi, gagal jantung seringkali membuat klinisi mengalami kesulitan untuk menata laksana gagal jantung dengan baik. Sebenarnya sudah banyak berkembang penemuan obat-obatan maupun alat-alat yang dapat digunakan untuk menata laksana pasien gagal jantung dengan baik. Tetapi tidak sedikit juga banyak pasien-pasien yang mengalami gagal jantung jatuh dalam kondisi yang lebih berat. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba mengupas mengenai advanced heart failure atau yang disebut juga sebagai end-stage heart failure atau refractory heart failure, atau mungkin dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai gagal jantung lanjutan. Oleh karena itu telah hadir di tengah-tengah kita 2 pembicara, yaitu Dr. Resultansi, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Muhadi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Pembicara pertama adalah Dr. Resultanti, spesialis penyakit dalam. Dr. Resultanti adalah staf divisi kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM FKUI. Beliau tamat dari dokter umum dari FKUI 2009 dan menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalamnya dari FKUI juga pada tahun 2016. Beliau akan membawakan materi mengenai advanced heart failure dan end-stage heart failure, how to increase life expectancy and quality of life. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Resultanti untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Luciani sebagai moderator atas kesempatannya, dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Panitia Hopkardis 2021 atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya mendapat tugas dari panitia untuk berbicara mengenai advanced heart failure, how to increase life expectancy and quality of life. Ya, sebagai pendahuluan, gagal jantung masih menjadi diagnosis utama pada lebih dari 1 juta perawatan di rumah sakit setiap tahunnya. Dengan total biaya yang dihabiskan cukup besar terkait perawatan gagal jantung, data dari USA disebutkan bahwa total biaya yang dikeluarkan melebihi sekitar 30 miliar US dollar setiap tahunnya, dengan lebih dari setengahnya itu biayanya dihabiskan untuk perawatan di rumah sakit karena gagal jantung. Angka mortalitasnya juga cukup tinggi pada pasien-pasien gagal jantung setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, yaitu berkisar 20-25% pada 1 tahun. Kemudian untuk advanced heart failure itu sendiri, bahkan angka mortalitasnya bisa lebih tinggi, jadi sama atau bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan penyakit kanker. Jadi pasien-pasien dengan advanced heart failure, di sini dia mencakup sekitar 1-10% dari seluruh populasi heart failure pada umumnya. Untuk end-stage heart failure itu sendiri memiliki angka mortalitas 1 tahun yang juga tinggi, bisa mencapai 50% dan membutuhkan intervensi terapi yang lebih khusus dan juga lebih lanjut. Kalau kita lihat di sini klasifikasi heart failure ada berdasarkan ACCF-AH dan juga berdasarkan NIHA Functional Class, di mana klasifikasi berdasarkan ACCF-AH ini lebih ditekankan untuk melihat perkembangan dan juga progresivitas penyakit. Dengan stage A adalah pada pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi untuk heart failure,
tapi belum ada penyakit jantung struktural ataupun gejala. Sedangkan untuk stage D adalah pasien-pasien heart failure yang sudah refraktor terhadap obat-obatan sehingga membutuhkan intervensi lanjutan. Sedangkan untuk klasifikasi NIHA functional class ini lebih ditekankan pada exercise capacity dan juga gejala dari pasien itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, klasifikasi ASSFAH dia membagi ABCD terkait dengan tujuan terapi itu sendiri. Jadi pada pasien-pasien heart failure stage C dan D, itu tujuan terapinya lebih diutamakan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas pasien heart failure. Di mana stage D di sini deskripsinya adalah pasien dengan penyakit jantung struktural yang sudah lanjut dan adanya gejala heart failure meskipun saat istirahat dan walaupun pasien sudah mendapatkan terapi obat-obatan yang maksimal. Nah, stage D inilah yang selanjutnya disebut sebagai advanced heart failure atau end stage heart failure atau refractory heart failure. Jadi kalau di jurnal-jurnal itu disebutkan bahwa semua istilah tersebut dikatakan interchangeable, jadi bisa saling menggantikan, jadi itu merupakan istilah yang sama. Kalau kita lihat di sini ada kriteria untuk menentukan pasien sebagai advanced heart failure. Ini kriteria dari jurnal tahun 2018, jadi yang sudah diperbaharui. Dikatakan bahwa pasien dengan advanced heart failure harus memenuhi keempat kriteria ini. Jadi yang pertama adalah adanya keluhan heart failure NIHA functional class 3 advance atau 4 yang berat dan persisten. Kemudian yang kedua adanya disfungsi kardiak yang berat yang ditandai dengan ejection fraction yang rendah yaitu di bawah 30%. Adanya isolated RV failure, adanya kelainan katup atau kelainan kongenital yang tidak dapat dioperasi, dijumpai kadar BNP atau NT-proBNP yang tinggi secara persisten, dan adanya disfungsi diastolik maupun kelainan struktural LV yang berat. Kemudian untuk kriteria yang ketiga adalah adanya episode kongestif pulmonar atau kongestif sistemik yang membutuhkan diuretik intravena dosis tinggi atau bahkan kombinasi diuretik. Atau adanya episode low output sehingga pasien membutuhkan inotropik atau vasoaktif, atau adanya aritmia maligna yang pada akhirnya menyebabkan pasien mendapatkan lebih dari 1 kali perawatan di rumah sakit dalam 12 bulan terakhir. Kriteria yang keempat adalah adanya gangguan dari exercise capacity yang berat yang ditandai dengan jarak 6 minute walking testnya itu yang rendah itu di bawah 300 meter atau PVO2-nya kurang dari 12 sampai 14 ml per kilogram per menit. Kalau kita lihat di sini, sepertinya kriteria ini bisa saja dijumpai pada pasien yang bukan heart failure. Oleh karena itu, kita perlu untuk menentukan juga apakah ada komorbid lain yang juga bisa menyebabkan pasien memiliki keluhan sesuai kriteria advanced heart failure ini. Jadi perlu kita roll out dan juga perlu kita tata laksana sehingga kita bisa memastikan bahwa apabila pasien memenuhi 4 kriteria ini, bahwa 4 kriteria ini merupakan akibat dari kondisi heart failure pasien tersebut. Nah, ini untuk mempermudahnya, jadi dari jurnal tahun 2018 juga disebutkan bahwa untuk kita bisa mendiagnosis pasien sebagai advanced heart failure, ada singkatan yang mudah diingat yaitu I need help, di mana setiap hurufnya itu menggambarkan kondisi tertentu. I yang pertama adalah inotropik, jadi pasien-pasien yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan inotropik atau saat ini sedang mendapatkan terapi inotropik. Kemudian N, NIHA functional class atau natriuretic peptide, di mana pasien jatuh ke dalam kondisi NIHA kelas 3 atau 4 secara persisten, atau adanya kadar BNP atau NT-proBNP yang tinggi persisten atau cenderung meningkat. E yang pertama, N organ dysfunction, adanya perburukan fungsi ginjal atau liver akibat kondisi heart failure. E yang kedua, ejection fraction, didapatkan ejection fraction yang sangat rendah yaitu di bawah 20%. D, defibrillator shock, di mana pasien sempat membutuhkan defibrillator shock yang recurrent. H, hospitalisasi, di mana ada lebih dari 1 kali perawatan di rumah sakit akibat gagal jantung dalam 12 bulan terakhir. E, edema atau escalating diuretik, di mana pasien jatuh dalam kondisi overload cairan yang persisten dan kebutuhan diuretik yang meningkat. L, low blood pressure, di mana pasien dijumpai tekanan darah yang konsisten rendah yang ditandai dengan tekanan darah sistolik di bawah 90-100 mmHg. Kemudian P, prognostic medication, di mana dokter tidak bisa untuk mentitrasi dosis naik untuk obat-obatan guideline directed medical therapy diakibatkan kondisi pasien tersebut. Jadi obat-obatan seperti S inhibitor, beta blocker, ARNI atau MRA, mungkin kita akan kesulitan untuk titrasi dosis untuk naik sampai ke target dosis atau sampai ke dosis maksimum yang dapat ditoleransi oleh pasien. Nah, untuk pasien-pasien dengan advanced heart failure ada istilah intermax profile. Intermax ini kepanjangan dari interagency registry mechanically assisted circulatory support. Nah, intermax profile ini dia untuk menstratifikasi pasien-pasien dengan advanced heart failure, jadi profil 1 sampai 7, di mana profil 1 sampai 3 ini pada pasien-pasien yang dependent inotropik, sedangkan profil 4 sampai 7 pasien-pasien yang non-dependent inotropik. Ini terkait untuk pertimbangan
penggunaan mechanical circulatory support, di mana pada pasien-pasien profil 1 sampai 3, semua pasiennya dikatakan pada akhirnya akan membutuhkan mechanical circulatory support. Nah, meskipun Intermex profil ini tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan untuk menentukan pertimbangan penggunaan mechanical circulatory support, tapi dia bisa menjadi salah satu acuan meskipun tetap dengan pertimbangan faktor-faktor lain seperti kondisi klinis pasien. Sedangkan untuk pasien advanced heart failure dengan Intermex profile 4-7, tidak semua pasien akan memerlukan mechanical circulatory support. Jadi hanya selected patient sambil kita lihat kemungkinan manfaat dan juga risiko yang mungkin ditimbulkan akibat penggunaan mechanical circulatory support. Karena seperti yang kita ketahui, efek samping yang mungkin dapat ditimbulkan dan yang paling sering adalah kejadian infeksi. Di sini juga kalau kita lihat profil 1-3 ini angka mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan pasien advanced heart failure dengan Intermex profile 4-7. Dan survival rate pasien-pasien Intermex profile 1-3 lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien advanced heart failure yang stratifikasi Intermex profile 4-7. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus merefer pasien ke advanced HF center? Kalau kita lihat di tabel ini, kurang lebih ini ada parameter klinis, laboratorium imaging, dan skor risiko. Ini kurang lebih hampir mirip dengan kriteria advanced heart failure dan juga singkatan I need help yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi sebenarnya sampai saat ini belum ada studi tervalidasi mengenai variabel apa dan cut-off berapa yang dapat mengelompokkan pasien sehingga dia masuk ke dalam kelompok advanced heart failure. Nah, variabel-variabel ini dibuat dia lebih mengedepankan sensitivitas daripada spesifisitas. Sehingga tujuannya adalah jangan sampai ada pasien-pasien yang berisiko tinggi untuk jatuh ke dalam kondisi advanced heart failure tapi terlambat didiagnosis sehingga akhirnya terlambat mendapatkan terapi. Nah, mengingat variabel-variabel ini juga memang tidak spesifik dan subjektif, maka kita perlu melihat variabel-variabel lain, jadi tidak hanya satu variabel. Dan yang seperti tadi sudah saya jelaskan, kita mengedepankan sensitivitas daripada spesifisitas. Jadi apabila tidak dijumpai sama sekali variabel yang tertera pada tabel ini, maka kemungkinan pasien tersebut advanced heart failure adalah kecil dan sehingga kemungkinan untuk merefer pasien ke advanced HF center juga tidak. Kalau kita lihat di sini sebenarnya parameternya hampir mirip seperti parameter klinisnya, ada lebih dari 1 kali perawatan di rumah sakit dalam 12 bulan terakhir, NIHA fungsional kelas 3-4, tekanan darah sistolik yang rendah di bawah 90, ketidakmampuan kita mentitrasi dosis dengan menggunakan guideline directed medical therapy, kemudian 6-minute walking test yang rendah tadi di bawah 300 meter, dan kita juga bisa menggunakan kuesioner Kansas City misalnya atau Minnesota Living Heart Failure Questionnaire. Dari parameter laboratorium atau imaging, misalnya gangguan fungsi ginjal, adanya hiperkalemi atau hipokalemi, adanya kadar NT-proBNP yang tinggi, HB yang rendah, ejection fraction yang rendah di bawah 30%, dan lain-lain. Nah, parameter-parameter ini yang bisa kita gunakan untuk pada akhirnya menentukan apakah pasien dapat di-refer ke advanced HF center atau tidak. Nah, ini triase pasien advanced heart failure. Jadi pada pasien yang berusia kurang dari 75 tahun atau pasien usia lebih dari 75 tahun tapi dengan status fungsional yang baik, kita lihat apakah ada komorbid yang dapat menyebabkan harapan hidup pasien kurang dari 1 tahun. Bila iya, maka pasien tidak perlu dirujuk ke advanced HF center. Bila tidak, maka terbagi menjadi 2 jalur. Apakah pasien sudah masuk dalam kondisi advanced heart failure meskipun telah mendapatkan optimal GDMT, bahkan sudah mendapat device terapi. Bila iya, maka pasien ada tempatnya untuk di-refer atau diskusikan dengan advanced HF center. Jalur yang kedua, apabila pasien kondisi klinisnya adalah NIHA kelas 2, kita lihat lagi apakah ada berbagai karakteristik advanced heart failure seperti yang tertera di tabel ini yang hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bila iya, maka pasien dapat di-refer ke advanced HF center. Bila tidak, maka pasien untuk saat ini belum perlu di-refer ke advanced HF center. Kemudian selanjutnya pasien harus direevaluasi setiap 3-6 bulan untuk kita evaluasi kembali apakah pasien pada saat evaluasi ulang sudah jatuh ke dalam kondisi advanced heart failure sehingga perlu dirujuk atau masih bisa dengan terapi obat-obatan yang sebelumnya kita berikan. Nah, ini strategi tata laksana untuk advanced heart failure sebenarnya ini merujuk pada penggunaan mechanical circulatory support jangka panjang atau transplantasi jantung. Namun pada situasi di mana kondisi pasiennya tidak stabil, jadi kemungkinan kita harus memberikan terapi jangka pendek sebagai bridging terapi sampai akhirnya pasien mendapatkan mechanical circulatory support atau transplantasi jantung.
Nah, ini tujuan terapi pada pasien advanced heart failure. Yang pertama kontrol gejala, yang kedua adalah memperbaiki kualitas hidup, kemudian menurunkan readmisi rumah sakit, dan menentukan tujuan end of life dari pasien tersebut. Nah, kalau kita lihat ini dari guideline heart failure tahun 2017 yang merupakan pembaharuan dari tahun 2013, kita lihat di sini stage D atau advanced heart failure ini merupakan heart failure yang refrakter, di mana ada tempatnya kita mempertimbangkan terapi tambahan seperti transplantasi jantung, kemudian mechanical circulatory support misalnya LVAD atau palliative care. Nah, namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa stage D pun kita harus tetap memperhatikan GDMT, Guideline Directed Medical Therapy. Oleh karena itu, saya juga akan membahas GDMT pada pasien-pasien heart failure. Nah, ini mengacu pada konsensus 2021. Jadi, Guideline Directed Medical Therapy, lini pertama saat ini adalah ARNI atau ACE inhibitor atau ARB, di mana ARNI lebih diutamakan. Kemudian dikombinasikan dengan evidence-based beta blocker, yaitu metoprolol, carvedilol, dan juga bisoprolol, dengan agen diuretik sesuai kebutuhan. Kemudian bisa ditambahkan dengan obat-obatan lain seperti antagonis aldosteron, SGLT2 inhibitor, diuretik, hidralazin plus ISDN, ataupun ivabradin. Nah, penambahan obat-obatan yang lain kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya, untuk penambahan antagonis aldosteron, kita lihat fungsi ginjal pasien. Kita pastikan bahwa IGFR pasien di atas 30, kemudian kreatininnya kurang dari 2,5 pada laki-laki atau kurang dari 2 pada wanita, kalium di bawah 5, NIHA fungsional kelas 2-4. Kemudian untuk penambahan SGLT2 inhibitor, kita perlu memperhatikan IGFR pasien, di mana pada pemberian dapagliflozin disebutkan dikontraindikasikan pada pasien dengan IGFR di bawah 30, sedangkan pemberian empagliflozin dikontraindikasikan pada pasien dengan IGFR di bawah 20. Itu mengacu pada studinya DAPA-HF dan juga Emperor Regis Trial. Nah, kemudian untuk agen diuretik ini bisa dititrasi, dosisnya disesuaikan dengan kondisi overload pasien. Jadi dosisnya bisa disesuaikan dengan kondisi kongesti pasien saat itu dan juga dengan kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi, gangguan elektrolit, fungsi ginjal pasien, dan lain-lain. Untuk hidralazin dan isosorbit dinitrat, ini digunakan pada pasien-pasien kulit hitam yang simptomatik persisten walaupun sudah mendapatkan ARNI, beta blocker, aldosteron antagonis, SGLT2 inhibitor, namun hanya tetap fungsional kelas 3 dan 4. Nah, untuk ivabradin ini dapat dipertimbangkan pemberiannya pada pasien-pasien heart failure NIHA fungsional kelas 2-3 dengan irama sinus, namun resting heart rate-nya masih lebih dari sama dengan 70 kali per menit, meskipun sudah mendapatkan beta blocker dosis maksimum yang dapat ditoleransi oleh pasien. Nah, pemberian obat-obatan ini kita ada starting dose, jadi dimulai dengan ada dosis awal sampai pada akhirnya menuju ke target dosis atau dosis maksimal yang dapat ditoleransi oleh pasien. Jadi setiap pasien kunjungan itu disarankan pasien heart failure setiap 2-4 minggu kita lakukan titrasi dosis untuk pada akhirnya setelah 3-6 bulan setelah pasien terdiagnosis heart failure pertama kali, maka sudah dicapai target dosis atau sudah mencapai dosis maksimum yang dapat ditoleransi pasien. Kita lihat di sini untuk ARNI, dosis awalnya bisa 2 kali 25 mg atau 2 kali 50 mg. Ini dipengaruhi berbagai faktor. Jadi dimulai dengan 2 kali 25 mg, misalnya pada pasien-pasien yang de novo ARNI, atau pasien yang sebelumnya mendapatkan ACE inhibitor atau ARB yang dosis rendah, atau pada pasien dengan IGFR di bawah 30, atau pada pasien usia lebih dari 75 tahun, atau adanya gangguan fungsi hati Child-Pugh B. Sedangkan dosis awal ARNI yang dimulai dengan 2 kali 50 mg dapat diberikan pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah mendapatkan ACE inhibitor atau ARB dosis tinggi. Dengan target dosisnya 2 kali 100 mg, tentunya dengan memperhatikan kondisi klinis pasien, fungsi ginjal, elektrolit, dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat di sini, SGLT2 inhibitor dosisnya sama, 1 kali 10 mg untuk dapagliflozin dan empagliflozin, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jangan lupa kita memperhatikan IGFR pasien. Untuk ivabradin, dosis awalnya bisa dimulai dengan 2 kali 2,5 mg atau 2 kali 5 mg, di mana 2 kali 2,5 mg bisa dipertimbangkan pemberiannya pada pasien yang usianya lebih dari 75 tahun atau ada riwayat gangguan konduksi sebelumnya. Nah, kemudian device terapi. Jadi pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi obat-obatan optimal, kemudian masih NIHA fungsional kelas 2-4, Regis IF, ada tempatnya penggunaan device terapi. Device terapi di sini ada ICD dan juga CRT. ICD ini direkomendasikan untuk primary prevention sudden cardiac death pada pasien HF Regis IF dengan ejection fraction di bawah 35%,
yang usia harapan hidupnya dikatakan lebih dari 1 tahun. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada pasien heart failure yang post myocard infarct, maka pertimbangan untuk penggunaan ICD minimal dilakukan setelah 40 hari pasca infark miokard. Jadi setelah 40 hari setelah infark miokard kita evaluasi lagi. Apabila pasien masih memenuhi kriteria untuk dilakukan pemasangan ICD sebagai primary prevention, maka dapat dipertimbangkan pemasangan ICD. Sedangkan untuk CRT diindikasikan pada pasien dengan ejection fraction di bawah 35, irama sinus, LBBB dengan QRS lebih dari 150 milisecond, itu rekomendasinya kelas 1. Sedangkan untuk pasien-pasien yang irama sinus non LBBB pattern tapi QRS lebih dari 150, atau pasien irama sinus LBBB tapi QRS-nya antara 120 sampai 150 juga masih ada tempatnya penggunaan CRT pada HF reduced EF, namun rekomendasinya kelas 2A. Nah, kalau kita lihat di sini, CRT tidak direkomendasikan pada pasien NIHA fungsional kelas 1-2 yang non LBBB pattern dan juga QRS-nya kurang dari 150 milisecond. CRT juga dikontraindikasikan pada pasien yang usia harapan hidupnya kurang dari 1 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke obat-obatan inotropik intravena. Jadi inotropik ini dapat memperbaiki hemodinamik pasien dan bisa sebagai semacam bridging terapi sebelum akhirnya pasien mendapatkan terapi mechanical circulatory support baik yang sementara ataupun jangka panjang atau bahkan terapi definitif transplantasi jantung. Selain itu penggunaan inotropik intravena ini juga bisa sebagai bridging to recovery. Jadi selama pasien kondisi unstable kita berikan inotropik, namun setelah recovery maka obatnya mungkin bisa dihentikan. Untuk penggunaan jangka panjang ataupun kronik setelah pasien pulang dari perawatan tidak rutin direkomendasikan. Namun pada beberapa kondisi misalnya untuk kepentingan paliatif dan memang sudah tidak ada pilihan terapi lain pada pasien dapat dipertimbangkan inotropik kontinu. Itu dengan berbagai pertimbangan. Nah, kita lihat di sini obat-obatan inotropik yang bisa diberikan dopamin, dobutamin, milrinone dengan dosis yang berbeda-beda, efeknya dan cara kerja serta efek samping yang berbeda-beda. Bisa dilihat di tabel. Kemudian tata laksana kongesti. Jadi sebagian besar pasien heart failure yang dirawat di rumah sakit itu penyebabnya adalah karena overload cairan. Nah, di sini terapi utamanya adalah loop diuretik untuk terapi kongesti pada pasien dengan heart failure. Namun perlu diperhatikan bahwa pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan loop diuretik, kemudian pada saat pasien masuk perawatan diberikan loop diuretik lagi, seringkali di awal pasiennya tampak respons, tapi setelah itu kesannya stagnan, jadi tidak berespons lagi terhadap diuretik, sehingga kongesti tidak teratasi. Nah, hal itu karena pasien yang sebelumnya sudah mendapatkan loop diuretik pada akhirnya akan mengalami breaking phenomenon, yaitu adaptasi dari ginjal, di mana nefron-nefronnya mengalami hipertrofi dan juga hiperfungsi, sehingga akan meningkatkan sekresi renin dan akhirnya menyebabkan retensi natrium. Sehingga pada kondisi yang seperti itu, ada tempatnya kita kombinasikan loop diuretik dengan diuretik golongan lain, misalnya thiazid. Namun dikatakan bahwa belum ada bukti dari clinical trial. Nah, bila memang sudah dengan kombinasi obat dan mungkin dengan dosis yang sudah kita naikkan masih responsnya kurang baik, ada tempatnya kita gunakan ultrafiltrasi. Nah, ini bagan pasien yang masuk perawatan rumah sakit kemudian dalam kondisi kongesti, bisa kita berikan diuretik IV sesegera mungkin, baik itu di IGD atau mungkin segera setelah admisi, dengan dosis inisialnya minimal dosisnya sama dengan dosis oral yang sebelumnya sudah biasa dikonsumsi oleh pasien. Bahkan bisa sampai 2,5 kali dari total dosis oral yang selama ini biasa dikonsumsi oleh pasien. Jadi harus minimal seperti itu, tidak boleh lebih rendah dari itu. Bisa kita berikan diuretik yang IV, baik itu kontinu maupun bolus IV setiap 8-12 jam sekali, kita sambil melihat kondisi pasien, respons diuretik maupun fungsi ginjal. Kemudian bisa kita pantau gejalanya, tanda, urin output, tekanan darah, elektrolit, dan kita nilai apakah pasiennya perbaikan, apakah pasiennya hanya perbaikan di awal kemudian stagnan, atau pasiennya tidak perbaikan sama sekali atau bahkan perburukan. Apabila pasien mengalami perbaikan, bisa kita pertimbangkan untuk switch ke oral terapi. Bila pasien hanya perbaikan di awal kemudian stagnan, bisa kita pertimbangkan kita naikkan dosis loop diuretiknya sampai 50-100%, atau bisa kita pertimbangkan kombinasi terapi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini mungkin ada breaking phenomenon. Sedangkan untuk pasien-pasien yang tidak perbaikan atau bahkan perburukan, bisa kita eskalasi diuretiknya, bisa kita pertimbangkan terapi dekongesti yang lain yaitu ultrafiltrasi. Dan mungkin diperlukan juga pemantauan hemodinamik, pertimbangan inotrop, dan terapi lanjutan lainnya.
Nah, ini mechanical circulatory support jangka pendek. Ini dapat diindikasikan pada pasien-pasien advanced heart failure yang mengalami shock kardiogenik. Jadi diantaranya ada intra-aortic balloon pump dan juga ECMO. Nah, apabila kita memutuskan pasien untuk mendapatkan mechanical circulatory support, maka kita juga sudah harus menentukan rencana selanjutnya. Apabila pasien ternyata tidak perbaikan, maka selanjutnya pasiennya mau diapakan gitu terapi lanjutannya. Nah, short term mechanical circulatory support ini bisa digunakan sebagai bridging juga. Bridging sebelum mendapatkan terapi mechanical circulatory support yang jangka panjang, misalnya LVAD, atau sebelum pasien melakukan transplantasi jantung. Nah, ini terapi jangka panjang pasien-pasien dengan advanced heart failure, yaitu diantaranya ada conventional cardiac surgery, ini seperti CABG. Jadi pada pasien heart failure yang memang underlying disease-nya adalah CAD dan ada indikasi untuk dilakukan CABG, maka dapat dipertimbangkan CABG. Atau pasien-pasien heart failure yang dengan kelainan katup, maka bisa dipertimbangkan juga valve surgery. Kemudian long term mechanical circulatory support yang juga menjadi terapi jangka panjang advanced heart failure, ini misalnya adalah LVAD. Kemudian transplantasi jantung adalah terapi definitif jangka panjang untuk pasien dengan advanced heart failure. Ini untuk setiap tata laksana ada indikasi dan kontraindikasi dan ada kriteria tertentu serta tetap ada kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi pasca tindakan tersebut. Nah, ini rekomendasi untuk support inotropik, mechanical circulatory support dan juga transplantasi jantung. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa penggunaan inotropik dan juga mechanical circulatory support yang jangka pendek bisa digunakan sebagai bridging to recovery atau bridging to decision untuk terapi selanjutnya seperti mechanical circulatory support yang jangka panjang ataupun transplantasi jantung. Dan untuk penggunaan inotropik yang rutin secara intravena tidak disarankan apabila memang tidak ada indikasi, dan kalaupun digunakan kontinu setelah pasien pulang perawatan terbatas mungkin pasien-pasien yang paliatif dan sudah tidak ada pilihan terapi lanjutan lainnya. Nah, ini pada pasien dengan advanced heart failure juga ada tempatnya palliative care, jadi ada aspek-aspek palliative care. Yang pertama kita tata laksana gejala kardiak dan non-kardiak, support caregiver, advanced care planning, kemudian kita diskusikan tujuan perawatannya dan bahkan bila diperlukan kita melibatkan spesialis palliative care. Nah, advanced care planning di sini meliputi mulai dari kapan kita harus kemudian menghentikan obat-obatan, atau mungkin deaktivasi alat, atau mungkin pada saat nanti kemudian butuh defibrillator shock apakah akan tetap diberikan atau tidak, mungkin sampai bicara masalah DNR atau tidak. Nah, ini ada self care management yang juga bisa dilakukan oleh pasien-pasien dengan advanced heart failure, diantaranya untuk menentukan bila mengalami perburukan gejala, jadi pasien sudah bisa mengenali sehingga bisa segera mencari pertolongan, mungkin segera berobat ke rumah sakit atau ke emergency. Kemudian untuk tata laksana cairan dan natrium disarankan untuk senantiasa menjaga euvolemia dan untuk restriksi garam. Untuk nutrisi dan manajemen berat, jadi pada pasien-pasien heart failure yang obesitas, maka itu kemungkinan untuk progresivitas penyakit heart failure menjadi lebih buruk juga tinggi. Oleh karena itu disarankan untuk menurunkan berat badan. Sedangkan pasien-pasien yang mengalami kardiakaheksia, yaitu adanya penurunan berat badan lebih dari 6% dalam 6 bulan terakhir meskipun tidak ada kondisi kongesti, maka disarankan untuk asupan nutrisi yang tinggi protein dan tinggi kalori. Kemudian disarankan juga untuk berhenti merokok, batasi asupan alkohol, bahkan kalau perlu berhenti. Aktivitas fisik minimal 20 menit dengan minimal 3 kali seminggu. Imunisasi juga diperlukan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas, terutama karena penyakit yang lain, yaitu imunisasi influenza dan juga pneumonia. Lain-lainnya juga pasien juga bisa mengetahui apakah sudah masuk kondisi depresi atau tidak, kemudian sampai kepada edukasi mengenai traveling pada pasien heart failure. Nah, sebagai kesimpulan, advanced heart failure masih menjadi major clinical challenge. Jadi jumlah kasusnya juga masih banyak dan GDMT saja tidak cukup pada advanced heart failure, sehingga pasien mungkin membutuhkan terapi heart failure yang lebih advance. Obat-obatan inotropik dan mechanical circulatory support bisa menjadi bridge to recovery atau bridge to decision sebelum akhirnya pasien diputuskan untuk mechanical circulatory support jangka panjang atau transplantasi jantung. Dan sampai saat ini transplantasi jantung merupakan pilihan terapi untuk eligible pasien dengan survival dan kualitas hidup yang baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Resultanti atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Ya memang untuk advanced heart failure ini kita banyak hal yang mesti kita pertimbangkan dan mungkin terutama bagaimana kita bisa menata laksana dengan baik dengan segala keterbatasan yang kita punya dan tentunya untuk pada akhirnya kita memberikan edukasi ke keluarga mengenai pilihan-pilihan terapi yang dapat diberikan pada pasien tersebut. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan oleh para peserta. Peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti setelah pemaparan pembicara kedua, kita akan bahas bersama di sesi Q&A. Untuk berikutnya adalah pembicara kedua yaitu Dr. Muhadi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Beliau akan membicarakan mengenai myocardial viability in heart failure perspective. Should we stop or should we go? Dr. Muhadi adalah staf divisi kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Beliau lulus dari menjadi dokter umum dari FKUI tahun 2001, kemudian menyelesaikan spesialis penyakit dalamnya pada tahun 2009 dan konsultan kardiovaskular di FKUI juga pada tahun 2015. Saat ini selain menjadi staf divisi kardiologi, beliau juga menjadi staf ICU pelayanan jantung terpadu RSCM dan beliau merupakan koordinator dari training center PLS ACLS AH dari IKKI. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Muhadi untuk menyampaikan materinya. Ya, tentunya modalitas imaging sangat penting pada semua lini heart failure. Artinya sewaktu kita menegakkan diagnosis heart failure memang kita menggunakan kriteria klinis, tetapi imaging juga sangat memerlukan mempunyai tempat yang sangat penting juga untuk melakukan klasifikasi maupun tata laksana lebih lanjut. Oleh karena itu, sesi yang akan disampaikan oleh dokter atau materi yang akan disampaikan Dr. Muhadi ini sangat penting. Saya persilakan kepada Dr. Muhadi. Baik, terima kasih, Dok. Mungkin ada gangguan sedikit. Ya, pada sesi ini mungkin kita nanti akan banyak membahas mengenai beberapa hal. Mungkin untuk teman-teman yang berkecimpung terutama di bidang kardiovaskular, pencitraan atau imaging ini merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas atau selalu attach pada pasien-pasien heart failure. Bagaimana kita mendiagnosis, bagaimana kita melakukan evaluasi klinis, maupun kita menentukan tambahan-tambahan terapi ataupun alat-alat atau alat bantu yang bisa kita gunakan pada pasien-pasien gagal jantung tersebut. Mungkin sudah bisa, Dr. Muhadi? Ya. Baik. Makasih Dr. Luciani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di siang hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan topik heart failure yang memang tadi disampaikan oleh pembicara pertama, kasusnya juga semakin meningkat dan juga bisa terjadi kondisi sampai dengan advance atau end stage heart failure. Nah, pembicara pertama, Dr. Sultanti sudah menyampaikan banyak terkait dengan kriteria advanced heart failure, kemudian beberapa modalitas terapi, ya baik medikamentosa maupun menggunakan beberapa device. Dan memang ini sehari-hari Dr. Sultanti bekerja di klinik heart failure atau gagal jantung. Nah, kesempatan saya akan menyampaikan sedikit tentang myocardial viability pada perspektif heart failure, apakah kita akan lanjutkan atau tidak perlu kita lakukan. Pada diskusi kali ini ada beberapa yang akan kami bahas terkait dengan definisi, mengapa penting kita mengetahui atau mengenal konsep myocardial viability pada pasien-pasien heart failure, khususnya dengan kausa iskemik atau ischemic heart failure.
kemudian beberapa modalitas yang bisa digunakan untuk penilaian myocard viability, serta rekomendasi yang terakhir terkait dengan penilaian myocardial viability. Tadi sudah disinggung bahwa secara umum ya data tahun 2017 ya secara global di seluruh dunia prevalensi heart failure itu diperkirakan sekitar 64 juta kasus gitu ya, banyak sekali, dan besaran ekonomi atau beban ekonomi yang diperkirakan mencapai sekitar 5.000 US dollar per kasus heart failure ya, dan ini merupakan jumlah yang sangat besar kalau kita lihat secara total. Bagaimana dengan data di Indonesia? Data di Indonesia berdasarkan Infodatin Kemenkes ya, bahwa prevalensi heart failure itu diperkirakan ada hampir 230.000 kasus, walaupun memang tidak disebutkan secara jelas terkait dengan beban ekonomi dari kasus heart failure di Indonesia. Nah, apa sih yang disebut dengan ischemic heart failure? Tadi Dr. Resultanti menyampaikan terkait dengan heart failure, tapi spesifik pada kesempatan kali ini akan disampaikan terkait dengan ischemic heart failure, yaitu suatu kondisi yang dikarakteristikan adanya disfungsi sistolik, ya, ditandai dengan adanya penurunan cardiac output yang dihasilkan akibat ketidakseimbangan oksigen supply dan demand di miokard. Nah, ini adalah bagan mengenai patofisiologi dari ischemic heart failure ya, adanya disfungsi miokard ya, khususnya pada pasien dengan chronic coronary disease. Ya, jadi kalau kita lihat di awal di depan itu ada ischemic miokard. Nah, ischemic miokard yang akut, yang intermittent ya, dengan dilakukan tindakan reperfusi sebelum kemudian terjadi nekrosis yang berlanjut, ini menyebabkan kondisi yang kita sebut sebagai myocard stunting. Nah, myocard stunting ini secara histopatologi tidak ditemukan suatu kelainan. Ya. Nah, apabila myocard stunting ini terus berulang, berlanjut, terjadi proses infak berulang-ulang, ya, maka akan kemudian menyebabkan hibernasi myocard atau kita sebut myocard yang hibernasi. Dan ini juga ada satu tambahan metabolik adaptasi. Nah, pada mereka dengan kondisi hibernasi myocard bisa terjadi suatu kondisi apoptosis yang akhirnya menyebabkan scarred myocard, atau pada kondisi infark myocard atau iskemi myocard yang berat, yang luas dan berkepanjangan akan terjadi satu proses nekrosis yang akhirnya menyebabkan myocard scar. Nah, kalau kita lihat di sini di bawah bahwa myocard stunting ini bisa terjadi satu recovery ya dalam waktu beberapa hari sampai beberapa minggu. Jadi dikatakan bisa sampai 6 bulan. Sedangkan pada kondisi myocard yang hibernasi, apabila dilakukan tindakan revaskularisasi, itu umumnya recovery dari kondisi dysfunction ini bisa berlangsung mingguan bulanan sampai dengan 1 tahun. Nah, sedangkan kalau terjadi nekrosis, adanya scar myocard, maka sudah digantikan myocard itu dengan fibrosis yang ini menyebabkan disfungsi ini menjadi irreversible. Dan inilah salah satu yang menyebabkan terjadi advanced heart failure. Nah, apa sih sebenarnya disebut dengan viable myocard atau myocard yang masih viable secara pathological? Jadi definisi myocard yang viable itu adanya aktif myocyte dengan tanpa adanya infark. Ya, jadi masih bagus ya, metabolic aktif myocyte tanpa adanya infark myocard. Secara klinis ini dikatakan myocard yang viable adalah bila kontraktilitas itu reversible ya setelah dilakukan tindakan revaskularisasi. Memang clinical definisi ini bervariasi tergantung modalitas apa yang kita lakukan untuk penilaian myocard viability. Nah, ini satu bagan yang cukup baik, kita bisa membedakan antara normal myocard, myocard yang standing, myocard yang hibernate, kemudian mereka dengan akut infark dan yang sudah chronic scar. Ya, kalau kita di sini histopatologinya pada normal myocard ini morfologi masih baik, metabolisme masih baik, kemudian kontraksi juga masih baik. Pada mereka dengan standing ini kita lihat morfologi masih bagus ya, kontraktilitinya masih baik dan respon akan baik, dilakukan tindakan revaskularisasi akan menjadi baik. Sedangkan pada kondisi yang sudah kronik scar, maka sudah digantikan secara histopatologi jaringan myocard dengan fibrosis ya, dan tentu saja contraction-nya akan menjadi berkurang,
respon terhadap inotropik itu tidak akan berespon, dan perfusi juga akan berkurang. Nah, apakah pentingnya kita mengetahui tentang viability miokard pada pasien-pasien yang ischemic heart failure? Nah, ini ada studi yang dilakukan pada tahun 2017. Secara umum penilaian viability miokard itu ada dilakukan untuk membantu penentukan tata laksana dan pilihan strategi tata laksana, khususnya pada pasien-pasien dengan ischemic heart disease atau ischemic heart failure. Nah, ini ada satu studi ya, meta-analisis yang dilihat bahwa pada mereka-mereka dengan coronary artery disease dengan ejection fraction yang rendah atau ischemic heart failure, ternyata pilihan tata laksana dengan menggunakan baik itu CABG ataupun dengan PCI itu lebih baik ya dibandingkan dengan hanya medical treatment saja. Ya, jadi penilaian ini menjadi penting bahwa ternyata intervensi baik itu surgical maupun PCI stent itu lebih baik dalam hal prognostik ya pada pasien-pasien ischemic heart failure dibandingkan dengan yang medikamentosa saja. Nah, begitu pula pada meta-analisis yang lebih lama pada 2002 ini dilihat bahwa pada ischemic heart disease ya, pada mereka yang ternyata viable dilakukan revaskularisasi dibandingkan dengan medical saja, itu ternyata terjadi penurunan mortality sampai di bawah 79,6%. Jadi luar biasa penurunannya jauh sekali. Walaupun pada jaringan yang non-viable tidak didebatkan perbedaan bermakna antara tindakan revaskularisasi baik itu dengan KABG ataupun dengan PCI dibandingkan dengan medikamentosa saja. Nah, tentu saja ini membuat kita memikirkan bahwa penentuan viability pada miokard itu menjadi penting untuk melihat salah satunya respon terhadap pilihan strategi terapi yang akan kita lakukan pada ischemic heart disease. Nah, namun memang studi-studi tadi belum dikonfirmasi berdasarkan adanya randomized trial ya pada 3 randomized trial tersebut. Jadi pada evaluasi RCT peran revaskularisasi pada myocard viability di ischemic cardiomyopathy atau ischemic heart failure. Di sini ada 3 studi, heart study, PAR dan STITCH study serta viability sub study. Ini masing-masing menggunakan beberapa modalitas penilaian myocard viability, diantaranya menggunakan ekokardiografi, dobutamine stress echo dengan PET atau dengan SPECT, dengan pilihan KABG atau PCI ya, diikuti sampai dengan 59 bulan pada heart study, PAR itu 12 bulan, dan pada STITCH itu sampai dengan 10 tahun. Nah, ini dengan outcomes yang berbeda-beda, tapi secara umum ternyata tidak didapatkan benefit revaskulasi dibandingkan optimal medical treatment berdasarkan penilaian viability. Ini adalah studi yang kemudian menjadi berbeda dengan studi yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan penilaian viability? Modalitas apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini adalah beberapa pilihan modalitas yang kita bisa lakukan ya menggunakan ekokardiografi, yaitu stress ekokardiografi, menggunakan imaging nuklir ya SPECT maupun PET, kemudian menggunakan cardiac MR, magnetic resonance kardiak. Nah, stress ekokardiografi merupakan salah satu modalitas penilaian viability miokard yang paling sering dilakukan karena memang ketersediaan alat eko ini cukup luas, mudah dilakukan, tidak terlalu banyak persiapan ya, sehingga menjadi pilihan. Nah, mekanismenya adalah untuk mendeteksi perubahan dari pergerakan atau wall motion abnormality dengan menggunakan 2D, 2 dimensi ekokardiografi secara visual dan secara semi kuantitatif. Nah, ini nanti kita akan melihat penilaian viability ini dengan beberapa segmen. Kita akan lihat apakah terjadi satu kondisi dysfunction, misalkan ada akinetik atau diskinetik pada saat istirahat dan pada saat penggunaan dobutamine sebagai agen untuk stimulasi. Dan stress ekokardiografi ini memiliki spesifitas yang cukup baik, 80% dengan sensibilitas 74% untuk memprediksi recovery after revaskularisasi pada pasien-pasien dengan ischemic heart failure atau ischemic heart disease. Nah, ini adalah gambaran yang kita bisa lihat dari penampilan dobutamine stress ekokardiografi
ya. Ini akan melihat pada kondisi istirahat, pada penggunaan dosis kecil dan penggunaan dosis yang tinggi atau dosis yang mencapai puncak high dose atau peak dose. Nanti akan dilihat bahwa mereka yang dikatakan viable adalah mereka yang pada saat resting itu normal, contractility, pada saat pemberian low dose juga normal, malah meningkat, dan pada high dose semakin meningkat. Kemudian juga yang masih disebut viable adalah mereka yang pada awal resting echo didapatkan gambaran wall motion abnormality ischemic, kemudian diberikan low dose terjadi peningkatan contractility, kemudian pada high dose itu terjadi penurunan contractility. Sedangkan yang sustain ya pada saat resting itu didapatkan kondisi akinetik, low dose itu kemudian menjadi normal kinetik atau kemudian meningkat, dan pada saat dilakukan pemberian high dose itu sedikit menurun. Nah, begitulah dengan yang bifasik. Nah, kondisi 4 di atas itu yang kita sebut sebagai viable. Sedangkan yang non viable adalah ketika pada saat resting itu didapatkan akinetik pada motion, wall motion, low dose dan high dose tidak ada perubahan. Nah, itu kita sebut sebagai non viable. Nah, beberapa pendekatan ekokardiografi yang lain juga bisa menggunakan dipyridamol stress echo, exercise ekokardiografi maupun kontras ekokardiografi. Nah, tadi sudah disinggung bahwa salah satu kelebihan adalah penggunaan ekokardiografi untuk penilaian viability miokard ini cukup luas ketersediaannya, biaya yang cukup terjangkau, rendah, dan spesifikasi yang cukup tinggi. Keterbatasannya memang tergantung image quality-nya. Ini beberapa pasien mungkin kita sulit mendapatkan image yang cukup baik ya terkait dengan kondisi klinis pasien yang gemuk dan sebagainya. Dan interpretasi subjektif yang masih merupakan satu permasalahan ya karena operator dependent. Nah, berikutnya spek. Spek ini mekanismenya adalah menyediakan informasi terkait dengan perfusi miokard dan kemampuan cellular viability. Nah, ini menggunakan nuklir ya dengan sistem IB gitu ya untuk melihat mitokondrial membran integritasnya, dan tes ini dapat digunakan pada kondisi latihan, stres, setelah aktivitas fisik atau dengan menggunakan farmakogelikal. Jadi bisa juga menggunakan obat-obatan seperti dipyridamol atau adenosine. Nah, ini nanti akan kita lihat yang disebut viable miokard itu ada ngejudge fungsi miokard dengan stres yang menginduksi iskemia ya, dan beberapa parameter yang lain. Ini contohnya ya pada kondisi yang non viable ya, uptake perfusinya tidak bagus dibandingkan yang viable ya, baik itu pada kondisi yang imaging scene maupun pada saat perfusi. Kita bisa lihat di sini. Spek ini memiliki sensitivitas 87% dan spesifiknya pada 54% di spesifitas pada penggunaan untuk memprediksi revaskulasi recovery pasca infark atau ischemic heart failure. Keuntungannya memang masih dikatakan ketersediaannya luas, tapi mungkin ini di beberapa center di luar negeri standar yang cukup tinggi ya, kemudian juga reproducibility-nya cukup baik. Disadvantage-nya adalah memang protokol ini cukup panjang ya, penggunaan radiasi juga cukup tinggi sehingga terutama pada thallium ini jadi permasalahan. PET imaging secara umum tidak berbeda dengan spek ya. Ini melihat perfusi miokard, metabolisme dan viability. Intinya adalah melihat membandingkan antara kombinasi penilaian metabolisme dan penilaian perfusi. Kemudian dilihat nanti adanya mismatch pada metabolisme dan pada perfusi. Ini contohnya dibandingkan ya, ini dengan menggunakan amonia perfusi dan fluorodeoksyglucose metabolism ya, pada pattern yang mismatch ya, justru ini dikatakan ada viable, sedangkan yang match pattern itu yang non viable. PET ini sensitivitinya cukup baik, tinggi 90%, spesifitasnya juga cukup baik 63% dengan positive predictive value 74 dan negatif predictive 87%. Keuntungannya resolusinya cukup baik dibandingkan spek ya, kemudian mampu membedakan scar yang irreversible dan yang hibernate myocardium. Atau keterbatasannya adalah ketersediaannya terbatas dan biayanya tinggi serta radiasinya cukup tinggi.
CMR atau cardiac vascular magnetic resonance ini juga mekanismenya mendeteksi scar dengan menggunakan lead gadolinium enhance ya, baik itu dengan tambahan dobutamine stress CMR ataupun tidak. Ini kita lihat adanya myocard yang viable ya, dilihat dari paling tidak lebih dari 10 segmen. Nah, ini contohnya mereka yang tidak ada scar, yang viable penuh ataupun yang partial viable. Tapi memang di sini dikatakan kriteria viable myocard ini kalau scars transmural itu di atas 5% itu non viable, sedangkan kalau di bawah 5% itu viable myocard. Kelebihannya image-nya cukup baik ya, tidak adanya radiasi, prognostiknya cukup baik, dan memang biayanya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan SPECT atau dengan PET. Terbatasannya memang penggunaan gadolium ya, kontras ya, risiko anafilaktik, kemudian juga bisa overestimate pada scar yang dinilai. Dobutamin juga bisa dikombinasikan, tadi disinggung untuk cardiac MR ya, menggunakan dobutamin stress. Secara prinsip tidak berbeda seperti penggunaan dobutamin stress echo, jadi ada dosis low dose yang dimasukkan, kemudian dilihat gambaran cardiac MR-nya. CT menyediakan juga informasi terkait dengan coronary anatomy terutama ya, dan memang secara umum tidak banyak digunakan untuk penilaian viability menggunakan CT. Nah, ini adalah perbandingan di antara beberapa metode yang tadi terkait sensitivitas, spesifitas, kemudian odds ratio, positif dan negatif predictive value. Dan tentu saja kita melihat juga ketersediaan yang ada di tempat kita atau di fasilitas kita. Nah, ini juga sama kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ya, teknik yang tadi disampaikan. Dan lihat dari durasinya ya, memang penggunaan dobutamin stress gitu ya, bisa sampai 45 menit, SPECT itu 2 kali 20 menit, PET itu cukup lama sampai 2 jam ya, CMR sekitar 30 menit. Tapi lagi-lagi kita lihat ada beberapa kontraindikasi dan tentu saja ketersediaan ya. Dobutamin stress echo ketersediaan cukup luas, PET itu terbatas. Nah, jadi dari berbagai macam teknik yang digunakan, memang ternyata tidak ada secara umum disebutkan gold standard ya, secara klinis untuk penilaian viability. Kenapa demikian? Karena memang dengan berbeda patofisiologi, prinsip-prinsip yang dikaitkan dengan modalitas itu memberikan hasil yang mungkin agak berbeda. Nah, stress echo dan stress cardiac MR itu memiliki spesifitas yang cukup tinggi untuk melihat perbaikan setelah dilakukan tindakan revaskularisasi. Sedangkan nuclear imaging, SPECT, PET ini sensitivitas yang tinggi. Memang sampai saat ini belum ada cut off ya terkait dengan masing-masing definisi viable berdasarkan masing-masing modalitas. Dan tentu saja pemilihan tes tersebut sekali lagi berdasarkan apa keuntungan kelebihannya, keterbatasannya, pengalaman dari masing-masing center, dan ketersediaan serta karakteristik pasien. Nah, bagaimana dengan rekomendasi terakhir? Jadi pada guideline 2016 dari ESC dikatakan bahwa penilaian stress imaging baik itu dengan CMR yang non-invasif ya, stress echo, SPECT maupun PET ini dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pada penilaian ischemic myocard dan viability pasien-pasien dengan heart failure dan CAD ya, terutama kepentingannya untuk revaskularisasi sebelum keputusan untuk tindakan reversi. Rekomendasinya adalah 2B dengan kelasnya B. Kemudian 2013 yang sebelumnya dari American Heart Association terkait dengan heart failure non-invasive imaging untuk menilai ischemic myocard dan viability ini rasional untuk dilakukan pada pasien-pasien dengan heart failure dan CAD atau ischemic heart failure ya, dengan class of recommendation 2A, level of evidence-nya C. Viability assessment ini juga rasional untuk dilakukan tindakan sebelum revaskularisasi pada pasien-pasien dengan heart failure dan CAD. Nah, ini adalah salah satu contoh algoritma yang bisa dilakukan untuk melihat perlu tidaknya kita melakukan penilaian myocard viability ya.
Yang pertama, misalkan di algoritma yang sebelah kiri ini melihat ada pasien-pasien dengan chronic ischemic left ventricular dysfunction, ya, apakah pasien tersebut memiliki kriteria untuk revaskularisasi, ada atau tidak bukti evidence dari ada iskemik, kemudian penilaian terhadap luasnya scar, dan apabila diperlukan parameter atau penilaian myocard fibrillity dengan lebih higher sensitivity dan spesifitas, misalkan dengan penilaian metabolik dan contractile reverse pada pasien menggunakan PET. Dan ini perspektif yang akhirnya menjadi akhir dari presentasi kami, ya, bahwa dari ESC melihat bahwa pemilihan tes untuk menilai viability myocard ini harus berdasarkan pertimbangan seorang klinisi dan pengalaman lokal atau dari center tersebut sesuai dengan karakteristik masing-masing modalitas, ya, sensitivitas spesifitasnya. Pada sebagian besar pasien, penilaian modalitas dengan satu modalitas itu sudah cukup untuk menentukan keputusan klinis terkait dengan tata laksana pasien ischemic heart failure. Penilaian lanjutan terkait myocard viability itu hanya dilakukan apabila tes yang pertama itu masih meragukan. Jadi akhirnya apakah kita lanjut atau kita stop, ya. Jadi baik itu ESC maupun American Heart itu menyebutkan cara bersama-sama bahwa walaupun belum cukup jelas dokumentasi klinis terkait dengan survival pasien-pasien lakukan tindakan viability dikaitkan revaskularisasi berdasarkan beberapa RCT, tapi penilaian viability ini masih tetap bermanfaat, ya, secara klinis praktis pada kondisi subakut atau chronic ischemic heart disease. Dan ini beberapa aplikasi yang lain yang kita bisa lakukan, ya, untuk penilaian viability, tidak hanya penilaian terhadap kondisi koroner. Jadi kalau di bagian atas inilah penilaian secara umum pada kondisi koroner, ya, kandidat untuk revaskularisasi, pasien-pasien dengan acute coronary syndrome dengan presentasi yang sudah lama, kemudian penilaian untuk strategi pada pasien dengan kronik CAD, evaluasi pada pasien-pasien CTO, kemudian kronik heart failure dan CAD. Tapi yang lainnya juga bisa ternyata pada ischemic mitral regurgitasi, penilaian low flow pada aortic stenosis, identifikasi dari heart failure dan seterusnya. Nah, ini juga menyambung yang tadi bahwa penilaian myocard viability, walaupun tadi kita berdiskusi banyak terkait dengan ischemic heart failure, ternyata beberapa kita bisa lakukan yang disebutkan tadi, ya, termasuk penilaian terhadap prediksi respon untuk CRT yang tadi disebutkan oleh pembicara pertama, dan penilaian aritmia substrat, ya, pada pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan EP tadi, termasuk juga penilaian beberapa kelainan katup valvular, katup seperti mitral maupun aortic valve. Baik, demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Muhadi atas presentasinya. Baik, karena dua pembicara sudah menyampaikan materinya masing-masing, oleh karena itu kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu Q&A. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mengenai e-certificate. Sertifikat dapat di-download di website www.hopcardis.org. Kemudian kami akan memberikan e-sertifikat kepada para peserta yang mengikuti webinar ini lebih dari 70% kehadiran kumulatif selama webinar berlangsung. Peserta yang mengalami gangguan koneksi dapat melakukan recorrect atau refresh page webinarnya dan akan tetap terhitung kumulatif bila menggunakan email registrasi yang sama. Materi-materi yang disampaikan tadi selama sesi webinar ini merupakan akan disimpan berupa rekaman sesi webinar dan akan diunggah di website Hopcardis www.hopcardis.org. Kemudian kami memohon untuk partisipasi para peserta untuk dapat mengisi form feedback yang ada di akhir sesi webinar. Tentunya masukan sejawat akan meningkatkan kualitas dari webinar Hopcardis ini. Kemudian jangan lupa setelah sesi ini untuk minggu depan kami ada beberapa sesi lagi nanti yang akan saya sampaikan di akhir acara.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Yang banyak ini ke Dokter Tanti dulu ya, mungkin nanti Dokter Muhadi bisa menambahkan kalau misalnya ada sedikit banyak yang bisa ditambahkan ya Dokter Muhadi ya. Baik, pertanyaan pertama dari Dokter Setio Pramudo. Pertanyaan adalah, untuk kriteria heart failure, mana yang lebih aplikatif untuk manajemen di praktek klinik sehari-hari? Apakah menggunakan NIHA atau ESC, terutama dengan fasilitas yang terbatas? Silakan Dokter Tanti. Ya, terima kasih pada Dr. Lucy. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya terkait untuk terapi pasien itu sama saja menggunakan stage A sampai D ataupun New York Heart Association NIHA Functional Class. Cuma bedanya yang stage A sampai D itu klasifikasinya AH, sedangkan yang NIHA Functional Class klasifikasinya ESC. Dan untuk yang klasifikasi AH, stage A sampai D, itu dia lebih terlihat tuh progresivitas penyakit mulai dari yang hanya istilah berisiko, memiliki faktor risiko yang tinggi, sampai pada akhirnya ke kondisi yang refraktor. Sedangkan kalau klasifikasi yang NIHA Functional Class lebih ke untuk melihat exercise capacity dan juga simptom dari pasien, di mana Functional Class 1 istilahnya yang paling relatif stabil dibandingkan dengan Functional Class 4 yang mungkin dia ada keluhan saat istirahat. Untuk terapi pendekatannya sama saja, cuma jadi bedanya kalau guideline yang AH karena pendekatan dengan stage A sampai D, maka dia pendekatan terapinya pun berdasarkan stage A sampai D. Tapi prinsipnya sama, obat-obatan yang digunakan pun sama, mulai dari ARNI, ACE inhibitor, ARB, beta blocker, mineralocorticoid receptor antagonis, device, dan lain-lain. Diuretik bila pasien ada kongesti itu juga sama. Dan kalau yang guideline ESC, terakhir yang acute and chronic heart failure yang tahun 2016, dia pendekatannya berdasarkan NIHA Functional Class. Jadi ketika pasien HF reduce EF kemudian sudah mendapatkan terapi obat-obatan, prinsipnya sama, ARNI, ACE inhibitor, ARB, dan lain-lain. Kemudian NIHA Functional Class-nya masih 2-4, maka baru kemudian ada pertimbangan untuk penambahan obat-obatan atau bahkan sampai ke device terapi. Jadi prinsip terapinya sih sama, cuma beda yang satu ACC-AH, yang satu ESC, NIHA Functional Class. Baik, terima kasih Dokter Tanti. Jadi saya rasa jawabannya sudah cukup jelas ya, jadi kita tentunya bisa memakai ke semua klasifikasinya tergantung dari pendekatan yang akan kita ini. Kemudian untuk tata laksananya juga sama ya Dokter Tanti ya, pada prinsipnya tata laksana gagal jantung. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Dokter Frankie Santoso. Selamat siang Dokter Tanti, mohon izin bertanya, pada pasien ADHF NIHA kelas 4 wet cold, kemudian dengan dosis inotropik yang diberikan sampai berapa maksimalnya? Apakah loop diuretik boleh masuk dengan dosis kecil titrasi bersamaan? Dan kapan kita mengganti loop diuretik ke oral? Silakan Dokter Tanti. Ya, terima kasih Dr. Lucy dan terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada pasien dengan acute decompensated heart failure yang wet and cold, berarti kan didapatkan adanya kondisi hipoperfusi dan juga adanya kondisi kongesti, maka yang utamanya kita berikan inotropik dulu. Nah, pemberian inotropik, kemudian bila perfusinya sudah perbaikan, sudah teratasi, baru dapat kita pertimbangkan pemberian diuretik, tentunya dimulai dengan dosis yang rendah dan dengan memantau fungsi ginjal, elektrolit, dan juga kondisi status volume dari pasien. Jadi tetap utamanya kita berikan inotropik sampai perfusinya teratasi, baru kita bisa mulai masuk diuretik dari dosis kecil, kemudian titrasi dosis sambil melihat kondisi klinis pasien, fungsi ginjal, elektrolit, dan lain-lain. Untuk dosis inotropik sendiri, inotropik tadi seperti yang sudah dijelaskan, bisa ada dobutamin, dopamin, milrinone. Dosisnya macam-macam. Untuk dobutamin bisa dimulai dari 2 bisa sampai 20 mikro per kilogram berat badan per menit. Untuk dopamin bisa diberikan 3 sampai 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Bila dosisnya lebih dari 5 mikro per kilogram berat badan per menit, maka sudah ada efek vasopresor. Untuk milrinone bisa diawali dengan bolus 25 sampai 75 mikro per kilogram berat badan dalam 10 sampai 20 menit, kemudian bisa dilanjutkan dengan infus 0,375 sampai 0,75 mikro per kilogram berat badan per menit. Jadi prinsip pemberian diuretik memang pada pasien kongesti diberikan diuretik, cuma untuk ADHF yang kongesti tapi juga kondisinya cold, jadi dapatkan hipoperfusi, maka tetap kita utamakan berikan inotropik sampai perfusi teratasi, baru diuretik bisa kita berikan. Untuk pertimbangan exchange ke oral, kapan diuretiknya bisa exchange ke oral? Jadi bila kongesti sudah perbaikan, tentunya dengan melihat klinis pasien. Jadi tiap pasien mungkin akan berbeda karena bisa dipengaruhi dari dosis diuretik yang bisa kita berikan, karena seringkali mungkin
dosisnya kita nggak bisa seagresif itu untuk naikin, mungkin terhambat tanda kutip dengan tekanan darah yang juga cenderung rendah, atau dengan fungsi ginjal awalnya yang juga memang tidak bagus, atau dengan kondisi elektrolit yang ada gangguan. Jadi tiap pasien mungkin akan beda-beda. Tapi ketika kongesti dirasakan sudah perbaikan, maka ada tempatnya bisa kita mulai turunkan dosis dan pada akhirnya bisa switch ke oral. Biasanya sih kalau pasien yang pada umumnya tanpa ada gangguan fungsi ginjal sebelumnya, kurang lebih sekitar 1 kilogram berat badan, penurunan berat badan 1 kilogram per hari itu bisa dianggap respons diuretiknya baik gitu. Tapi tetap balik lagi bervariasi tergantung dosis, fungsi ginjal pasien dan lain-lain. Respons diuretik tiap pasien beda-beda kan. Seperti itu. Baik dok, jadi pemberian inotropik dan diuretik bisa diberikan bersamaan atau kita masuk inotropik dulu baru nanti kita berikan diuretik? Bisa diberikan bersamaan, tapi yang utama setelah perfusi teratasi baru kemudian diuretik masuk jadi bersamaan. Tapi kalau perfusi belum teratasi, maka diuretiknya sebaiknya belum diberikan dulu. Kita naikkan dulu tekanan darahnya, perbaiki perfusinya dengan pemberian inotropik, dititrasi dosis inotropiknya dulu. Oke, baik, terima kasih Dr. Tanti. Mungkin Dr. Muhadi mau menambahkan, Dr. Muhadi? Silakan. Baik, terima kasih Dr. Luciani. Yang pertama tadi mungkin menyambung pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana tata laksana berdasarkan klasifikasi. Jadi sebenarnya menurut saya sih kita silakan saja boleh menggunakan panduan dari American, boleh menggunakan panduan dari SC gitu ya, sehingga kita turut di situ. Jadi kalau misalkan Amerika menggunakan NIHA functional class sebagai dasar tata laksana, kita silakan mengikuti itu. Kalau kita menggunakan ESC, menggunakan stage dan seterusnya, ya silakan saja. Jadi tidak terlalu masalah ya, tinggal mengikuti guideline sesuai dengan algoritmnya. Nah yang kedua terkait tadi pilihan tata laksana pada pasien-pasien akut heart failure. Nah ini juga sama, kita silakan menggunakan klasifikasi yang mana. Memang secara umum dilihat apakah ada gangguan perfusi dan apakah ada gangguan kongesti. Dan tadi sampaikan bahwa kalau terjadi gangguan kongesti ya, pilihan tata laksana diuretik pada pasien-pasien tersebut melihat titrasi berdasarkan klinis ya. Klinis itu bisa lihat dari keluhan yang sederhana, sesaknya, apakah dia sudah bisa tidur lebih datar atau tidak gitu ya. Yang agak sedikit objektif kita bisa lihat produksi urinnya. Apakah produksi urinnya itu memang sudah mencapai produksi urin yang diinginkan, dengan tadi disampaikan penurunan sekitar 500 mg sampai 1 kg berat badan per hari, atau tadi berdasarkan hitungan balans cairannya ternyata sudah bisa mencapai balans cairan yang negatif. Nah ini yang kemudian kita bisa titrasi dari misalkan drip, kemudian menjadi bolus, bahkan kemudian menjadi oral. Mungkin tambahannya itu Dr. Luciani. Baik, jadi tata laksana juga akan menyesuaikan dengan klinis ya, klinis pasien dan apa saja hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk baik itu memberikan terapi yang berkaitan dengan perfusinya maupun kongestinya. Baik, terima kasih untuk Dr. Franky. Kemudian mungkin satu lagi untuk Dr. Tanti ya. Ini ada yang cukup menarik juga untuk dari Dr. Slamet Subagio sebenarnya ya. Apa yang harus kami lakukan untuk mencegah advance end stage of heart failure? Apakah dengan lifestyle changes, avoid sedentary life, regularly soft physical exercise? Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita menghindarkan advance heart failure? Artinya kita bisa nggak sih memberikan dalam tanda kutip harapan ke pasien-pasien gagal jantung kita yang mungkin masih dalam tahap awal, Ibu bisa nih nggak sampai jatuh dalam keadaan berat asal begini. Silakan Dr. Tanti. Ya, terima kasih Dr. Lucy, terima kasih juga kepada penanya. Jadi kita bisa mencegah pasien jatuh ke dalam kondisi advanced heart failure, karena advanced heart failure itu sendiri dia sudah stadium yang terakhir, jadi stage D. Mengacu pada klasifikasi ACC/AHA, kita lihat bahkan dia sudah mengklasifikasikan heart failure dari stage A. Jadi stage A itu pasien-pasien yang risiko tinggi untuk jatuh ke dalam kondisi gagal jantung, namun saat itu belum ada kelainan struktural jantung dan bahkan belum ada gejala heart failure. Misalnya pasien-pasien dengan hipertensi, dengan faktor risiko adanya atherosclerotic disease, adanya diabetes. Nah, kita sudah bisa mulai menata laksana di situ dengan mengkontrol faktor risiko yang ada yang bisa menjadi faktor pada akhirnya komplikasi menjadi gagal jantung di kemudian hari. Nah, itu bisa dengan obat-obatan dan mulai lifestyle modifikasi juga sudah bisa dimulai pada stage A. Kalau sudah masuk ke kondisi stage B pun bisa kita cegah jangan sampai ke stage C atau apa bahkan jangan sampai ke stage D.
Itu dengan pemberian obat-obatan seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan guideline directed medical therapy, itu pada akhirnya bisa mencegah jangan sampai kelainan strukturalnya perburukan, jangan sampai muncul gejala-gejala heart failure, dan juga mencegah cardiac remodeling lebih lanjut. Bila pasien sudah jatuh ke dalam kondisi stage C, maka kita bisa cegah juga jangan sampai ke stage D dengan obat-obatan yang tadi sudah dijelaskan dengan guideline directed medical therapy. Jadi sebenarnya tetap kayak lifestyle modification itu tetap ada tempatnya. Apalagi kalau pasien-pasien yang sudah bisa kita deteksi sejak stage A, maka diharapkan bahkan dia tidak sampai muncul gejala heart failure-nya sehingga tidak berlanjut sampai ke stage B, C, dan bahkan sampai ke stage D. Terima kasih Dokter Tanti. Jadi pentingnya kita melakukan diagnosis atau klasifikasi untuk heart failure sendiri ya Dokter Tanti. Jadi kita ketemu pasien, kita melakukan diagnosis, klasifikasi, dan tentunya saat itu kita akan menentukan tata laksana lebih lanjut untuk pasien. Dan yang disebutkan oleh Dokter Selamat ini lifestyle changes, sedentary lifestyle, avoidance of sedentary lifestyle, regularly soft physical exercise artinya latihan, itu sangat penting di semua stage sebenarnya. Tapi nanti akan kita lihat lagi kondisi klinis pasien. Nggak mungkin pasien yang udah sesek gitu di hari 3 kita suruh aktivitas gitu mungkin ya. Jadi kita jadi memang kalau misalnya dalam tata laksana pasien kita akan benar-benar melihat pasien per pasien, komorbidnya, kemudian kondisi klinisnya, dan hal-hal tertentu yang harus kita berikan atau kita perhatikan dalam melakukan tata laksana pasien. Baik, terima kasih Dokter Tanti. Mungkin saya beralih ke Dokter Muhadi. Atau Dokter Muhadi ada tambahan untuk pertanyaan ini? Cukup ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Dokter Henry Yosef. Sebenarnya ada 3 pertanyaan, mungkin saya satu-satu ya Dokter Muhadi. Yang pertama, viability test dengan CMR dengan gadolinium dalam penjelasan dapat ditambahkan dobutamin. Pada kondisi apa kita perlu menambahkan dobutamin tersebut, Dok? Baik, terima kasih. Jadi memang bisa atau dengan atau tanpa penggunaan dobutamin stress test pada MRR. Dan ini kepentingannya memang terutama pada penilaian terkait viability yang utama. Dan ini dihubungkan dengan berapa luas penilaian daerah yang mengalami iskemik ya. Jadi secara umum penilaian tersebut bisa dengan dobutamin, bisa tanpa dobutamin, sama-sama untuk menilai viability, tapi lebih baik dengan penggunaan dobutamin stress untuk memperkuat, membedakan mana yang memang betul-betul viable atau yang sebenarnya sudah tidak lagi viable ya. Jadi betul-betul yang dead myocard istilahnya ya, atau pada kondisi hibernate yang masih mungkin untuk kemudian revaluasi itu memberikan keuntungan atau manfaat. Gitu Dokter Lucy. Baik. Untuk selanjutnya pada pasien baru dengan presentasi chronic heart failure, jadi pasien baru yang kita temukan chronic heart failure dengan EF rendah, apakah viability study yang kita lakukan, setelah kita memberikan optimal medical therapy terlebih dahulu. Jadi kalau kita menemukan pasien-pasien dengan chronic heart failure, kemudian ternyata sudah dievaluasi EF-nya rendah, kita lakukan optimal medical therapy dulu atau langsung kita lakukan viability study? Oke, baik. Jadi ini sebenarnya stepnya bisa bersamaan gitu ya. Artinya optimal medical treatment itu dilakukan sambil kemudian dilihat evaluasi klinis. Apakah terjadi parameter-parameter perbaikan yang kita bisa anggap mencerminkan viability itu baik. Misalkan terjadi peningkatan ejection fraction gitu ya. Pada pasien-pasien dengan ischemic cardiomyopathy atau ischemic heart disease atau heart failure. Nah, jadi kemudian pertimbangan untuk dilakukan tindakan penilaian viability myocard tadi memang pada studi-studi meta-analis yang awal ternyata memiliki manfaat bahwa ternyata mereka dengan jaringan yang viable ketika dilakukan tindakan reperfusi itu terjadi penurunan mortality dibandingkan dengan mereka yang hanya medical treatment saja. Tapi ternyata hasil tersebut tidak didapatkan pada 3 penelitian yang mengatakan tidak banyak berbeda sebenarnya apabila dilakukan tindakan medical treatment saja dengan tindakan revaskularisasi pada mereka-mereka yang dilakukan penilaian jaringan yang viable atau tidak.
Nah, tetapi tetap bermanfaat, sekali lagi tetap bermanfaat disampaikan bahwa ini menjadi salah satu pertimbangan disesuaikan dengan karakteristik klinis pasien tersebut tentu saja. Jadi kalau kita lihat bahwa kita akan lakukan tindakan terapi pada mereka yang dengan risiko tinggi, intervensi ataupun CABG, apakah kemudian bermanfaat atau tidak? Ya, ini kita salah satu pertimbangan untuk menilai viability. Atau sebaliknya, pada pasien-pasien dengan lesi yang sebenarnya tidak luas, kemudian perlukah kita lakukan tindakan viability gitu ya? Kalau ternyata lesinya tidak luas, ya mungkin kita tidak perlu karena manfaatnya kita jauh bisa didapatkan dibandingkan harus melewati fase penilaian viability. Tapi pada mereka yang masih meragukan ini apakah ada manfaatnya atau tidak tindakan intervensi, maka perlu lakukan tindakan myocard viability. Tentu saja itu akan kembali ke masing-masing penilaian klinis dan masing-masing karakteristik dari pasien tersebut. Gitu Dr. Lucy. Ya, baik. Terima kasih Dr. Modi. Mungkin Dr. Tanti mau menambahkan pengalaman klinis di klinik heart failure nih. Dr. Tanti dalam sehari-harinya bertugas di klinik heart failure, jadi tentunya banyak mendapatkan kasus-kasus seperti ini ya Dr. Tanti ya. Silakan Dr. Tanti. Ya, jadi kalau terkait viability study, jadi seringkali kita melakukan tindakan tersebut pada pasien-pasien yang heart failure, kemudian reduce EF, kemudian ternyata underlying-nya dia ada coronary artery disease. Nah, kemudian kita untuk pertimbangan apakah pasien kira-kira kalau dilakukan revaskularisasi apakah masih akan memberikan manfaat. Nah, maka biasanya kita lakukan viability study, dan jika memang didapatkan hasil bahwa miokardnya masih viable, mungkin berarti kita masih ada tempatnya bila kita melakukan revaskularisasi. Diharapkan kedepannya fungsi kardiak pasien akan lebih baik, mungkin ditandai dengan awalnya dari klinisnya perbaikan klinis, kemudian ejection fraction yang mungkin bisa menjadi meningkat atau setidaknya tidak bertambah buruk. Itu sih, Dok. Jadi sebenarnya mungkin balik lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Muhadi tadi ya. Jadi viability study tentunya kita akan melihat apakah ada manfaat untuk revaskularisasi. Kemudian mungkin pada pasien-pasien Dr. Tanti yang ada di klinik heart failure, entah itu akan pemasangan alat-alat bantu ya seperti CRT dan sebagainya. Kemudian pasien-pasien dengan aritmia ya Dok ya. Jadi artinya viability study juga akan banyak memberikan manfaat pada beberapa kondisi klinis tertentu di mana tergantung dari pasien itu sendiri, terutama pada pasien-pasien dengan low EF. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, Dr. Muhadi, apakah ada tempatnya melakukan viability study pada pasien-pasien pro CABG? Tadi mungkin sudah sempat disinggung ya, misalnya karena CTO tetapi EF masih cukup baik, Dok. Baik, ya kalau ada pasien-pasien yang memang terutama dilakukan tindakan CABG kalau ternyata dilihat responnya itu akan baik dengan tindakan revaskularisasi dengan asumsi bahwa kalau kerusakannya luas, ejection fraction-nya akan turun sehingga kalau dilakukan revaskularisasi itu akan bermanfaat. Nah, kalau saya sendiri pengalaman kalau pada pasien-pasien dengan CTO kemudian ejection fraction-nya masih baik gitu ya, ya kita tidak perlu lakukan tindakan penilaian viability study karena sebenarnya preserve dari miokard itu masih bagus, dibuktikan dengan ejection fraction yang masih baik, terlepas itu mungkin kolateralnya yang cukup bagus untuk mengkompensasi lesi di mana koronnya itu terobstruksi. Nah, jadi kalau saya pengalaman sih tidak perlu lakukan Dr. Lucy, ya sudah intervensi aja yang akan dilakukan, entah itu dengan PCI stent gitu ya, atau dengan CABG gitu ya, sehingga tidak perlu lagi penilaian. Yang perlu memang terutama yang EF-nya rendah, dilakukan tindakan ini kira-kira punya manfaat atau tidak dengan risiko terkait dengan tindakan stent maupun CABG yang mungkin tinggi ya. Jadi risk and benefit-nya itu yang salah satu dibantu dengan penilaian myocardium viability. Itu Dr. Lucy. Baik, terima kasih Dr. Muhadi. Ini satu pertanyaan terakhir ya mungkin untuk Dr. Tanti. Dr. Tanti ada pertanyaan lagi satu. Sebenarnya Dok, ada perbedaan nggak sih antara loading dose loop diuretik pada pasien yang mengalami kongesti, pasien dengan preserve EF, dan reduce EF? Atau ada perbedaan dosisnya nggak? Jadi kita mau kasih diuretik itu pada pasien-pasien dengan preserve dan reduce itu ada bedanya nggak sih sebenarnya Dok? Ya, baik, terima kasih Dr. Lucy dan terima kasih atas pertanyaannya. Sepanjang yang saya baca di guidelines dia tidak ada perbedaan. Jadi baik itu pasien reduce EF ataupun preserve EF, di sini kita fokusnya adalah pada kondisi kongestinya.
Jadi tetap pada pasien dengan kondisi kongesti, pemberian diuretik seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau sebelumnya pasien memang sudah rutin mengkonsumsi diuretik oral, maka minimal dosis inisialnya sama seperti total dosis harian yang selama ini biasa pasien konsumsi. Jika pasien sebelumnya misalnya belum pernah mengkonsumsi, tidak rutin mengkonsumsi diuretik oral selama ini, maka bisa dimulai dengan dosis inisial, awalnya bisa dengan rata-rata bolus 20-40 mg IV, kemudian nanti sambil kita lihat responsnya, itu sudah cukup bisa memberikan respons yang baik asalkan pasien tidak ada mungkin gangguan fungsi ginjal sebelumnya atau mungkin pasien tidak ada kondisi resisten diuretik sebelumnya. Tapi untuk terapi kongesti pada prinsipnya sama pasien reduce EF maupun preserve EF. Baik, jadi prinsipnya sama ya dok ya, tergantung dari klinis pasiennya. Dr. Muhadi mungkin ada tambahan pemberian diuretik pada pasien yang preserve dan reduce ya? Ya secara umum seperti disampaikan dokter Tanti, jadi penggunaan diuretik itu kan untuk mengatasi kondisi kongesti. Jadi kita lihat kondisi kongestinya, kita nggak ngeliat baseline IF-nya berapa sih gitu ya. Begitu pasien dengan acute heart failure gitu ya, dengan tanda kongesti yang jelas, maka kita lakukan pemberian diuretik. Sesuai dengan protokolnya tentu saja dilakukan pemberian secara IV seperti itu, bolus ataupun drip. Karena banyak studi yang kemudian melihat tidak banyak perbedaan antara drip maupun bolus. Tapi prinsipnya adalah kongesti ada, maka pilihan penggunaan diuretik menjadi pilihan yang utama. Begitu Dr. Lucy. Ya, baik. Terima kasih Dr. Resultanti dan Dr. Muhadi. Saya rasa sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta Hopkardis pada sesi kedua ini, pada sesi ke-6 dari Hopkardis 2021. Tetapi mungkin ada beberapa juga yang mungkin belum sempat saya sampaikan. Mungkin nanti pada kesempatan lain, kalau misalnya ada tema lain atau mungkin bisa melakukan konsultasi langsung ke Dr. Muhadi dan Dr. Tanti, silakan. Tetapi untuk saat ini saya harus menutup sesi kita saat hari ini, pagi ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan atau kita diskusikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Resultanti dan Dr. Muhadi atas segala materi maupun ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada peserta webinar yang sudah menyimak dan setia mengikuti sesi ini sampai akhir. Tentunya saya dan panitia tentunya berharap apa yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat dalam praktek klinis kita sehari-hari. Jangan lupa saya mungkin menyampaikan jadwal webinar berikutnya pada hari Sabtu minggu depan 26 Juni 2021 pukul 9 sampai pukul 10.30 ada topik Refresh the Terminology of Heart Failure dengan moderator Dr. Arif Manisur, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, dan judul materi-materinya adalah Heart Failure dengan Recovered EF, a Distinct Clinical Entity, yang akan disampaikan oleh Dr. Sahril Azizi, dan kemudian Heart Failure dengan Preserve EF, Challenges and Opportunities, yang akan disampaikan oleh Dr. Angga. Kemudian tentunya sertifikat yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk kedua adalah sesi kedua, yaitu adalah sesi ASCI. Jadi sesi ASCI ini adalah sesi joint simpo atau joint webinar Hopkardis atau IKKI dengan Asian Society of Cardiovascular Imaging dengan topik Imaging and Heart Failure. Ada dua materi yang akan disampaikan, yaitu echocardiography in heart failure dan CMR evaluation to determine cause of heart failure, yang akan disampaikan oleh Dr. Sali dan perwakilan dari Asian Society of Cardiovascular Imaging. Kemudian jangan lupa untuk para peserta, mengingatkan lagi sertifikat dapat diakses melalui website Hopkardis, dan jangan lupa untuk follow media sosial kami baik di Instagram, Facebook maupun Twitter mengenai hal-hal terbaru mengenai Hopkardis ini dan rekaman-rekaman acara atau sesi webinar yang sudah dilaksanakan dapat Anda akses lagi di website Hopkardis, dan bagaimana juga step by step registrasinya. Begitu juga dengan sertifikat. Mengunduh sertifikatnya juga ada di website kami. Terima kasih saya sampaikan selaku moderator pada sesi ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara Hopkardis minggu depan. Tetap jaga kesehatan.
tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Jangan lupa kita sekarang sedang menghadapi, saya nggak tahu udah berapa wave. Apakah ini adalah second wave atau second big wave? Saya rasa kita semua harus lebih berhati-hati untuk tetap menjaga kesehatan kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.